warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sarafuna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembibitan kelapa sawit My Nursery, terdiri dari tahap pemindahan bibit, perawatan lanjutan, dan persiapan penanaman. My Nursery, pembibitan utama. My Nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery, pembibitan awal ditransplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas dari My Nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan My Nursery, di antaranya seperti persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan, ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan oleh PPKS kebun tersebut berukuran 35 kali 40 cm dengan tebal 0,5 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang bergembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik, yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lempung atau lembab, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam My Nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit yang dipegang miring disayat, dikelilingi, dan dibungkusnya dilepas. Lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan guma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 dikali 90 dikali 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga
Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada main nursery yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Kutu menyebabkan bercak dan daun menguning. Dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan Culvularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan penyemprotan insektisida yang digunakan dengan merek dengan Santodor dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama laut dengan dosis 50 cc, sedangkan pada fungsinida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenokanazol dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Selanjutnya, penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada pemupukan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag. Dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif. Isoprolamina glifosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti NPK, CNG. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan, jenis, dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan pencepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif. Jika pertumbuhan asupan unsur hara yang satu ini, pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan bisa sampai mengulung hingga mati. Tulang dan daun pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar taman sawit serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Lanjut, fosfor P. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis
Fotosintesis di bagian daun secara umum sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sistensi minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Magnesium, Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan bisa ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kiserit dan dolomit. Pemupukan di My Nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebat di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat sebagai berikut. Minggu setelah tanam 12 minggu setelah tanam minggu 12 yaitu NPK Mg 3 gram, selanjutnya 3 gram, 4 gram, 4 gram, 7,5 gram dan minggu setelah tanam 21 7,5 gram, minggu tanam setelah tanam 23 7,5 gram, di 25 7,5 gram, 27 di 7,5 gram, di minggu setelah tanam 29 10 gram, 31 10 gram, 33 15 gram, minggu 35 15 gram, minggu 37 15 gram, dan sampai minggu 47 sebanyak 15 gram NPK Mg. Selanjutnya penyiraman. Bibit My Nursery setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag yaitu 2 liter per hari. 1 liter per polybag di pagi dan 1 liter per polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di My Nursery dilaksanakan pada hari pukul 7 sampai 8 WIB dan sore hari pukul 16 sampai 17 WIB. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram.
Dan jika hujan turun pada pagi hari setelah dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap 1 umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemui pada tahap ini. Di tahap 2 umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi tahap 3 umur 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Maka tahap akhir, tahap 4, proses pemindahan ke lapangan transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Selanjutnya, pemeliharaan my nursery kelapa sawit. Produksi benih kelapa sawit melalui 2 tahap, yakni pre-nursery dan main nursery. Benih kelapa sawit dari tahap pre-nursery yang telah pindah tanam ke polybag besar pada main nursery perlu dilakukan pemeliharaan agar menghasilkan benih berstandar yang bermutu. Pemeliharaan main nursery kelapa sawit meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman biasanya 2 kali sehari jika tidak hujan. Kebutuhan air setiap benih sekitar 2 liter per hari. Yang kedua, pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan baik dalam polybag maupun di luar polybag. Penyiangan gulma di dalam polybag dilakukan dengan cara dicabut, sedangkan pengendalian gulma di luar polybag dapat dilakukan melalui penebasan gulma ataupun melalui penyemprotan herbisida. Apabila pengendalian gulma yang di luar polybag penggunaan herbisida, maka penyemprotan harus dilakukan secara hati-hati agar paparan herbisida tidak mengenai benih kelapa sawit. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit disesuaikan dengan jenis organisme yang menyerang benih kelapa sawit. Hama yang sering menyerang benih kelapa sawit diantaranya kumbang malam Aderetus comperesus, Apogonia sp, ulat gerayak Spodoptera, Litura, kumbang tanduk Oryctes, Rhinoceros, belalang kayu, Phalaga nigricornis, dan kumbang moncong, Hypomeces squamosus. Pengendalian hama-hama ini dapat dilakukan melalui penyemprotan insektisida, sementara penyakit yang sering menyerang benih kelapa sawit diantaranya adalah anthracnose dan Curvularia. Pengendalian penyakit yang disebabkan cendawan tersebut dilakukan dengan menjaga lingkungan my nursery tidak terlalu lembab serta melakukan aplikasi fungisida. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan disesuaikan dengan umur benih pada umur 12-24 minggu. Pupuk yang diberikan adalah NPK Mg 15-15 dan 6-4. Dosis pupuk tersebut meningkat seiring bertambahnya umur benih, yakni 2,5 gram per pohon pada umur 14-15 minggu, 5 gram per pohon pada umur 6-17 minggu,
gram per pohon pada umur 18-20 minggu dan 10 gram per pohon pada umur 21-24 minggu. Setelah itu, jenis pupuk yang digunakan adalah NPK-MG 12-12-17-2 yang diberikan setiap 2 minggu sekali dengan dosis 10 gram per pohon pada umur 26-32 minggu, dosis 15 gram per pohon pada umur 34-40 minggu, dosis 20 gram per pohon pada umur 42-48 minggu, serta dosis 25 gram per pohon pada umur 50-52 minggu. Selain itu, diberikan pula kiserit dengan dosis 5 gram per pohon pada umur 28 sampai dengan 32 minggu, dosis 7,5 gram per pohon pada umur 36 dan 40 minggu, serta dosis 10 gram per pohon pada umur 44, 48, dan 52 minggu. Pemeliharaan benih kelapa sawit dilakukan hingga siap tanam atau siap salur. Benih kelapa sawit umumnya siap tanam pada umur 9-18 bulan. Benih siap tanam memiliki beberapa kriteria, yakni tumbuhnya normal, tidak terserang hama atau penyakit, serta jumlah daunnya sesuai dengan umurnya, yakni minimal 12 pelepah. Untuk benih berumur 10 bulan, minimal 14 pelepah. Untuk benih berumur 11 bulan, minimal 15 pelepah untuk benih berumur 12 bulan, dan minimal 15 pelepah untuk benih berumur 13-15 bulan. Ke dalam polybag besar disusun dengan jarak tanam 90 x 90 cm atau 70 x 70 cm. Pemeliharaan pada pembibitan utama meliputi penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kebutuhan air sekitar 2 liter untuk setiap polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Pemupukan kelapa sawit di pembibitan utama lebih dianjurkan menggunakan pupuk majemuk karena lebih menurunkan biaya transportasi dan biaya pemupukan yang lebih rendah, serta pemberian beberapa unsur sekaligus akan efektif dibandingkan dengan pemberian pupuk tunggal. Komposisi pupuk majemuk NPK-MG yang digunakan dengan perbandingan 11-12-17-2 sebanyak 230 gram per bibit. Pada fase pembibitan utama (nursery), bibit tidak dapat langsung ditanam di lapangan karena bibit masih terlalu kecil sehingga mudah tak terganggu pertumbuhannya oleh hama penyakit. Selain itu, pertumbuhan bibit tidak seragam, terutama untuk bibit yang sangat muda. Pembibitan dapat dilakukan di lapangan maupun dengan memakai polybag besar. Sebelum masuk ke persiapan pembibitan, harus mempersiapkan lahan yang dekat dengan sumber air yang permanen serta topografinya datar. Setelah itu, petani sawit bisa mempertimbangkan persiapan langkah-langkah pembibitan dimulai dari pembuatan drainase dan instalasi pipa yang mengikuti pipa sekunder dari jaringan penyiraman dan instalasi pipa penyiraman. Selanjutnya, persiapan media tanam. Untuk langkah ini, manajer area sebuah perusahaan merekomendasikan memakai tanah yang berada pada lapisan atas atau topsoil yang kondisinya gembur, subur dan bersih dari potongan kayu atau sampah, dan banyak mengandung bahan organik, diambil dari lahan yang bebas dari serangan jamur atau penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag sebaiknya diayak dan dicampur dengan pupuk Mercurochrome secara merata dengan dosis 500 gram per 100 kg tanah. Jika tidak
Jika ada tanah yang kurang gembur, dapat dicampur dengan pasir perbandingan 3:1. Tanah sebelum diisikan ke polybag didiamkan selama 1 bulan. Untuk jarak antar polybag bisa dengan jarak 90 cm dikali 90 cm dikali 90 cm. Segitiga sama sisi. Sudah termasuk jaringan irigasi dan jalan kontrol. 13.500 bibit per hektar. Pada setiap hektar bibit pada setiap my nursery cukup untuk mensuplai 75 hektar lahan pertanian. Untuk pengisian polybag di my nursery harus dimulai selambat-lambatnya sewaktu kecambah sudah mulai masuk ke kebun. Hal ini untuk memberikan waktu agar tanah dalam kantung cukup padat. Pada tiap kantung isinya 20 kilogram tanah sampai setinggi 1 cm dari bibir polybag. Setelah padat kira-kira menjadi 3 cm. Kemudian cara mengisinya sambil diguncang dan dipadatkan. Tanah untuk mengisi polybag bukanlah tanah basah atau bergumpal. Tidak dalam kondisi terlipat ke dalam, kemudian tanah diratakan. Terakhir, periksa seluruh polybag apakah dapat terjangkau oleh pekerja dari jalan pemirsa. Sehari sebelum dipindahkan ke tanah, pada polybag main nursery harus disiram sampai jenuh. Tanah dalam pekarangan harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Bibit yang dipindahkan harus bibit yang sehat dan normal, sudah berdaun 3-4 helai, lalu periksa jumlah dan jenis persilangan. Yang terdapat persilangan pada label dan kategori. Dalam penanaman bibit ke my nursery, dibuat terlebih dahulu lubang tanam dengan menggunakan pipa lubang tanam. Lalu dasar plastik polybag dipotong dan dikoyakkan, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah ada di polybag. Plastiknya ditarik keluar. Tanah di sekitar bola tanah bibit harus dipadatkan dengan jari dan jaga agar permukaan bola tanah bibit harus sama tingginya atau merata dengan permukaan tanah dalam polybag. Setelah selesai melakukan penanaman, bibit disiram-siram. Bibit sawit yang sudah ditanam pastinya harus dirawat dengan baik. Penyiraman bibit sawit dilakukan 2 kali sehari sebanyak 2 liter per hari per polybag. Sehingga bibit memperoleh kelembapan yang cukup agar pertumbuhannya tidak terhambat. Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan penyiangan secara manual dalam polybag maupun di gang pembibitan. Maksimal 2 minggu sekali menambahkan tanah jika ada tanah polybag yang berkurang, jika menegakkan bibit yang doyong. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 12 unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, dan B. Pemberian disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhannya. Ada jumlah produk yang direkomendasikan agar hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit menjadi optimal. Di antaranya NPK Mutiara Grower 150920, NPK Mutiara, dan Karate Plus Boroni. My Nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery. Pembibitan awal di transplanting ke polybag besar. Pada kegiatan ini, tentu tidak boleh asal menggunakan ukuran polybag karena sangat mempengaruhi pertumbuhan akar sawit. Pada fase my nursery, gunakan polybag dengan ukuran 40x50 dengan ketebalan 0,0755 mm. Selain itu, gunakan tanah topsoil yang bebas dari inokulum Ganoderma, kemudian diayak agar tanah terpisah dari batu dan sampah. Untuk bisa menghasilkan bibit kelapa sawit yang unggul dan tanah dari serangan Ganoderma atau hama lainnya, ikuti cara pembibitan yang tepat. Yang pertama, persiapan lahan pembibitan. Guna menunjang perkembangan bibit, pastikan sudah memilih lahan dengan topografi yang datar.
penting lainnya dalam menentukan lahan budidaya yakni cukup dekat dengan lokasi sumber air permanen sebab kebutuhan air pada tahap nursery kelapa sawit cukup tinggi agar tumbuh dengan optimal. Apabila sudah menentukan kriteria lahan yang tepat, maka bisa segera membuat saluran drainase. Anda bisa membangun dan merancang jaringan pipa-pipa untuk penyiraman mengikuti instalasi pipa sekunder. Jika sudah siap membangun sprinkle, lanjutkan dengan menyiapkan media tanam. Supaya akar sawit dapat berkembang dengan optimal, gunakan tanah yang gembur, subur, dan bebas dari inokulum ganoderma. Setelah tanah topsoil diayak, maka tanah topsoil tersebut terbebas dari sampah akar kayu serta batu. Untuk menyuburkan tanah ayakan tersebut, maka dicampur dengan pupuk MOAF dari PKT. Setelah tanah dan pupuk bercampur menjadi homogen, baru masukkan ke dalam lerch polybag sampai padat. Setelah itu melakukan pemancangan dengan jarak segitiga sama sisi berukuran 0 kali 0,9 kali 0,9 kali 0,9 meter. Yang kedua, mengisi dan menempatkan polybag. Kita perlu segera memindahkan bibit sawit yang sudah berumur 3 bulan ke dalam polybag besar. Pastikan mengisi polybag dengan tanah yang sudah tercampur pupuk hingga menyisakan batas bibir 1 cm, lalu uncangkan polybag agar tanah memadat. Setelah tanah memadar, biasanya akan menyisakan batas 3 cm dari atas bibir polybag. Adapun hal sederhana, tapi perlu kita perhatikan ketika mengisi tanah ke dalam polybag, yakni jangan menggunakan tanah mengumpal. Selain itu, pastikan kedua ujung polybag juga tidak terlipat. Dengan demikian, polybag yang sudah terisi tanah dapat berdiri dengan tegak sehingga akan membuat kelapa sawit di dalam tumbuh dengan baik juga. Yang ketiga, pemeliharaan my nursery. Pada tahap ini, kita harus rutin menyiram bibit sawit karena memerlukan air yang cukup untuk proses perkembangannya. Setiap harinya, kita harus melakukan proses penyiraman 2 kali sehari. Satu kantong polybag memerlukan 2 liter air per harinya, sehingga sawit tidak mengalami hambatan pertumbuhan vegetatif. Biasanya, pada celah antar polybag banyak tumbuh gulma yang dapat mengganggu kebutuhan nutrisi bibit sawit. Kita bisa menyiangi supaya bibit sawit tumbuh subur. Klasiknya ditarik keluar. Tanah di sekitar bola tanah bibit harus dipadatkan dengan jari dan jaga agar permukaan bola tanah bibit harus sama tingginya atau merata dengan permukaan tanah dalam polybag. Setelah selesai melakukan penanaman, bibit disiram-siram. Bibit sawit yang sudah ditanam pastinya harus dirawat dengan baik. Penyiraman bibit sawit dilakukan 2 kali sehari sebanyak 2 liter per hari per polybag. Sehingga bibit memperoleh kelembapan yang cukup agar pertumbuhannya tidak terhambat. Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan penyiangan secara manual dalam polybag maupun di gang pembibitan. Maksimal 2 minggu sekali menambahkan tanah jika ada tanah polybag yang berkurang, jika menegakkan bibit yang doyong. Pembukaannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 12 unsur hara seperti NPK, Ca, Mg, Sfe, Mn, Zn, Cu, dan B. Pemberian disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhannya. Ada jumlah produk yang direkomendasikan agar hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit menjadi optimal. Di antaranya NPK Mutiara, Grower, Magas Song 920, NPK Mutiara, dan Karate Plus Boroni. My Nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery. Pembibitan awal di transplanting ke polybag besar. Pada kegiatan ini,
Tentu tidak boleh asal menggunakan ukuran polybag karena sangat mempengaruhi pertumbuhan akar sawit. Pada fase menursery, gunakan polybag dengan ukuran 40 kali 50 dengan ketebalan 0,0755 mm. Selain itu, gunakan tanah topsoil yang bebas dari inoculum Ganoderma, kemudian diayak agar tanah terpisah dari batu dan sampah. Untuk bisa menghasilkan bibit kelapa sawit yang unggul dan tanah dari serangan Ganoderma atau hama lainnya, ikuti cara pembibitan yang tepat. Yang pertama, persiapan lahan pembibitan. Guna menunjang perkembangan bibit, pastikan sudah memilih lahan dengan topografi yang datar. Pertimbangan penting lainnya dalam menentukan lahan budidaya yakni cukup dekat dengan lokasi sumber air permanen, sebab kebutuhan air pada tahap nursery kelapa sawit cukup tinggi agar tumbuh dengan optimal. Apabila sudah menentukan kriteria lahan yang tepat, maka bisa segera membuat saluran drainase. Anda bisa membangun dan merancang jaringan pipa-pipa untuk penyiraman mengikuti instalasi pipa sekunder. Jika sudah siap membangun sprinkle, lanjutkan dengan menyiapkan media tanam. Supaya akar sawit dapat berkembang dengan optimal, gunakan tanah yang gembur, subur dan bebas dari inokulum Ganoderma. Setelah tanah topsoil diayak, maka tanah topsoil tersebut terbebas dari sampah, akar, kayu, serta batu. Untuk menyuburkan tanah ayakan tersebut, maka dicampur dengan pupuk MOAF dari PKT. Setelah tanah dan pupuk bercampur menjadi homogen, baru masukkan ke dalam large polybag sampai padat. Setelah itu melakukan pemancangan dengan jarak segitiga sama sisi berukuran 0 kali 0,9 kali 0,9 kali 0,9 meter. Yang kedua, mengisi dan menempatkan polybag. Kita perlu segera memindahkan bibit sawit yang sudah berumur 3 bulan ke dalam polybag besar. Pastikan mengisi polybag dengan tanah yang sudah tercampur pupuk hingga menyisakan batas bibir 1 cm, lalu uncangkan polybag agar tanah memadat. Setelah tanah memadat, biasanya akan menyisakan batas 3 cm dari atas bibir polybag. Adapun hal sederhana tapi perlu kita perhatikan ketika mengisi tanah ke dalam polybag, yakni jangan menggunakan tanah menggumpal. Selain itu, pastikan kedua ujung polybag juga tidak terlipat. Dengan demikian, polybag yang sudah terisi tanah dapat berdiri dengan tegak sehingga akan membuat kelapa sawit di dalam tumbuh dengan baik juga. Yang ketiga, pemeliharaan nursery. Pada tahap ini, kita harus rutin menyiram bibit sawit karena memerlukan air yang cukup untuk proses perkembangannya. Setiap harinya, kita harus melakukan proses penyiraman 2 kali sehari. 1 kantong polybag memerlukan 2 liter air per harinya, sehingga sawit tidak mengalami hambatan pertumbuhan vegetatif. Biasanya, pada celah antar polybag banyak tumbuh gulma yang dapat mengganggu kebutuhan nutrisi bibit sawit. Kita bisa menyiangi supaya bibit sawit tumbuh subur.
ke dalam polybag besar disusun dengan jarak tanam 90 kali 90 cm atau 70 kali 70 cm. Pemeliharaan pada pembibitan utama meliputi penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kebutuhan air sekitar 2 liter untuk setiap polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Pemupukan kelapa sawit di pembibitan utama lebih dianjurkan menggunakan pupuk majemuk karena lebih menurunkan biaya transportasi dan biaya pemupukan yang lebih rendah serta pemberian beberapa unsur sekaligus akan efektif dibandingkan dengan pemberian pupuk tunggal. Komposisi pupuk majemuk NPKMG yang digunakan dengan perbandingan 11, 12, 17, 2 sebanyak 230 gram per bibit. Pada fase pembibitan utama main nursery, bibit tidak dapat langsung ditanam di lapangan karena bibit masih terlalu kecil sehingga mudah tak terganggu pertumbuhannya oleh hama penyakit. Selain itu, pertumbuhan bibit tidak seragam, terutama untuk bibit yang sangat muda. Pembibitan dapat dilakukan di lapangan maupun dengan memakai polybag besar. Sebelum masuk ke persiapan pembibitan, harus mempersiapkan lahan yang dekat dengan sumber air yang permanen serta topografinya datar. Setelah itu, petani sawit bisa mempertimbangkan persiapan langkah-langkah pembibitan dimulai dari pembuatan drainase dan instalasi pipa yang mengikuti pipa sekunder dari jaringan penyiraman dan instalasi pipa penyiraman. Selanjutnya, persiapan media tanam. Untuk langkah ini, manajer area sebuah perusahaan merekomendasikan memakai tanah yang berada pada lapisan atas atau topsoil yang kondisinya gembur, subur dan bersih dari potongan kayu atau sampah. Dan banyak mengandung bahan organik diambil dari lahan yang bebas dari serangan jamur atau penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag sebaiknya diayak dan dicampur dengan pupuk Miracle Roach secara merata dengan dosis 500 gram per 100 kg tanah. Jika ada tanah yang kurang gembur, dapat dicampur dengan pasir perbandingan 3:1. Tanah sebelum diisikan ke polybag didiamkan selama 1 bulan. Untuk jarak antar polybag bisa dengan jarak 90 cm dikali 90 cm dikali 90 cm, segitiga sama sisi. Sudah termasuk jaringan irigasi dan jalan kontrol. 13.500 bibit per hektar. Pada setiap hektar bibit pada setiap main nursery cukup untuk mensuplai 75 hektar lahan pertanian. Untuk pengisian polybag di main nursery harus dimulai selambat-lambatnya sewaktu kecambah sudah mulai masuk ke kebun. Hal ini untuk memberikan waktu agar tanah dalam kantong cukup padat. Pada tiap kantong isinya 20 kg tanah sampai setinggi 1 cm dari bibir polybag. Setelah padat kira-kira menjadi 3 cm. Kemudian cara mengisinya sambil diguncang dan dipadatkan. Tanah untuk mengisi polybag bukanlah tanah basah atau bergumpal. Tidak dalam kondisi terlipat ke dalam, kemudian tanah diratakan. Terakhir, periksa seluruh polybag apakah dapat terjangkau oleh pekerja dari jalan pemirsa. Sehari sebelum dipindahkan ke tanah pada polybag main nursery harus disiram sampai jenuh. Tanah dalam pekarangan harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Bibit yang dipindahkan harus bibit yang sehat dan normal, sudah berdaun 3-4 helai, lalu periksa jumlah dan jenis persilangan. Yang terdapat persilangan pada label dan kategori. Dalam penanaman bibit ke main nursery, dibuat terlebih dahulu lubang tanam dengan menggunakan pipa lubang tanam. Lalu dasar plastik polybag dipotong dan dikoyakkan, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah ada di polybag dan
Sekian materi main misteri dari saya. Apabila ada kurang, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.